ta masing-masing. Jadi kami lebih mengapresiasi khususnya wilayah-wilayah luar Sumut, tuhu-tuhu potensi pengembangan GBKP belinkel ibas wilayah-wilayah klasis-klasis ta khususnya wilayah luar Sumatera Utara. Gulit piga-piga idah kami pantat perpulungan tasim baru, jadi NDP ngatakan maka klasis-klasis TP terus berbenah memberdayakan unit-unit PI. Aras ngidah P kita suers perkembangan zaman eda berikut kenda tapi kalak karo semangat guna ngeranto ngurah belinda Pak Saeda. Tanah karo kepeken gue picat. Jadi guidahna peluang-peluang Simbelin, Subuk, wilayah Riau, Kepri, Sumbaksel, BGP Jakarta, Banten, Bekasi Denpasar, terlebih Jakarta Kalimantan, kekelengan dari daerah Kalimantan. Ya, maka luar biasa klasis Jakarta Kalimantan tuhu-tuhu intensif kali ia ibas melakukan pengembangan PIY dan ibas Kalimantan sebab belin ke surah-surah maka tahun 2025 ada Karmin pantek sada klasis di daerah Kalimantan. Jadi lanai bue runggun siman pantekan sekitar 6 kupi itu ada yang gue pantek yang gue banci kerja di sada klasis. Enda kamu surah-surah tentunya target-target si deban p lead ibas klasis-klasis skala-skala. Piga perpulungan ngenda banci pantek Simbaru GBKP bus klasista. Enda kuakap jadi perayakan membantah ras jenari kita kari fokus menentukan PI. Labo buat gue naingan PI tapi kita fokus kusada dua ingan telah tuhu-tuhu terkoordinir ia. BGP ibas Pak Saenda jenda kita ngerana karena modul ya pembagasi sakari. Jadi ndai piga-piga kekelengan kami bagi abang kami Pertu Albert Prangenage Cilili Ternari ugang ada modul bas pas karena masa pandemi yang datang ke pandemi pemana bagi pendai dia akan kami bus Jakarta Banten Nari Lucy kami sudah berhenti ya kami labu kita berhenti tapi mungkinlah fokus sebagai saja sebab PI itu di bus kacamata kami ke dalam dan keluar itu ada banyak sekali program-program yang kita lakukan. Ras sadar sih perlu garis bawahi kami PI ke dalam itu seluruh pembinaan, baik itu PAPA, PJJ, katekisasi dan lain-lain, itu adalah bagian daripada PI ke dalam. Jadi pematangan nana ringan, pematangan ya. Maka ibas kesempatan eda, mari laluras kita kari saling melengkapi, ibas kita melakukan pembekalan eda. Jenisahkan kami materi membantah karena pembekalan, pematangan, pembagesi karena apa ya PI keluar dan ke dalam. Ya, jadi kita lebih berangkat dari jiwa dasar ya, latar belakang. Jadi ada perlu si finishkan ibas kita bagi perpulungan tar. PI adalah panggilan bagi semua orang percaya. Jadi tentunya dalam ber-PI ini ada perlu persiapan diri. Jadi arah kita melakukan pembekalan NDP bagian daripada persiapan diri. Ras kinata tidak krisis penginjilan. Krisis penginjilan. Jadi rusul kali katakan kami, ngo adi hukum daikil, hukum berlapis, mbue terjadi beserunggune. Kai makai katakan kami hukum berlapis, kita ikut bagenda, lakayar PI, tapi persulit naka kalak reh ku gerejana. Jadi beram-berai bas wilayah klasis tetap perunggunta lali si terjadi sih. Kai maksud kami karena hukum apa berlapis ya, ndak bagenda. Lid masuk ke sidang runggun, lid ke kelengan tabung tak ada kurunggun tenda. Jenda tena ia jari, jenda tena pelin belin dina. Mis nungkun peserta jaki dengan na, jaki rumah na. Dikatakan lah umpamanan dauh ibas wilayah runggune. Iya suruh ya kurunggun kelaka. Pakai kaya kurunggun tenda ka piga-piga runggun lewati nina. Jadi si ya kami padahal ia pelang melakukan PI bagai. Jadi enda soal administrasi ya kami enda perlu untuk langkah awal kita kesampingkan dulu, baru nanti setelah dia kita terima, setelah dia menjadi anggota, setelah kita bina, baru nanti kita bicarakan. Entah kai alasan nama karena kurunggun kata nerajar, entah bengket umpamana. Jadi ini perlu dipikirkan. Ada krisis penginjilan, jadi ada banyak sekali orang-orang menganggap bahwa PI itu adalah tugas sebagian orang, hanya pendeta,
ataupun seksi PI, unit PI yang ada. Jadi PI juga dapat menimbulkan konflik antar gereja karena ada seperti upaya kristenisasi umpamanya. Jadi baru-baru dengar kami ku Takengon, Aceh Tengah, enda perlu kalau kami berpikir matang bagaimana memulai di sana. Memang ibu daerah Takengon Aceh Tengah enda enterem kuje kalak karonggo pindah kita kerja tanah pemurah-murah dengan kopi bejile. Jadi peluang-peluang sih kalau karo minter kap merijuk roh kuje, maka lebih ada kari enda cukup intensif unit PI inta ngukuri karena sih kalau ulat di konflik bagaimana pemahaman yang eksklusif. Jadi enda dasarnya bakal megati terjadi konflik bahwa menganggap dia satu-satunya yang benar. Dai kita ngerana kena contoh hal berdoa tah kai krina terjadi justifikasi terhadap doa-doa orang lain ataupun cara-cara orang lain berdoa karena pemahamannya yang eksklusif. Hanya seperti cara yang dia lakukan, hanya pemahaman seperti pemahaman yang dia miliki, itu satu-satunya kebenaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan eksklusif. Jadi melalui pembekalan ini kita memberi pemahaman yang benar dalam melakukan pekabaran Injil. Kita berangkat dulu dari pengertian Injil. Injil bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Disebut kabar baik karena mengisahkan akan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Ada berita pembebasan, kepastian keselamatan. Jadi Edam kata kuncinya, kabar baik itu adalah kepastian keselamatan. Tidak ada agama-agama di dunia ini yang menjamin kepastian keselamatan. Tapi dalam Kristen ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura. Inilah yang dinyatakan dengan kepastian keselamatan. Ada 4 istilah yang paralel dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menyatakan tentang penginjilan. Evangelio artinya mengabarkan Injil atau kabar baik. Keruso artinya berkhotbah atau memproklamirkan. Didasko artinya mengajar. Dan martureo artinya bersaksi. Jadi Edam, Palas dan Ingkabindai, maka pembinaan-pembinaan sih dilakukan kita. Mengajar katekisasi, ataupun berkhotbah, ataupun PJJ, PA, itu adalah bagian daripada penginjilan. Itu adalah bagian daripada PI. Jadi ini tidak pernah terpisahkan. Martureo itu adalah kesaksian hidup dalam kehidupan jemaat. Jadi alur berbagai cara isahkan pemberitaan Injil. Dasar Alkitab panggilan untuk memberitakan Injil, ya kita tahu amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi inilah yang disebutkan sering dalam kekristenan sebagai sebagai amanat agung. Jadi dalam amanat agung jelas sekali disebutkan tugas orang percaya untuk pergi. Nah, jadi ada kata kerja aktif di sana, kata pergi berarti harus melakukan sesuatu. Bahkan penginjilan itu kepada segala makhluk. Di dalam Markus disebutkan kepada segala makhluk, ya. Jadi kepada seluruh ciptaan Tuhan. Dalam Lukas 22 sama seperti yang tadi. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan juga dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini jadi setelah Yesus naik ke sorga, yang menggantikan sebagai perutusannya, MC Megati katakan Aron di Bata, gereja. Jadi tujuan memberitakan Injil, jadi ingat, tujuan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk adalah bertujuan memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan sebagai milik Tuhan. Manusia bukan sebagai makhluk tunggal di bumi ini, melainkan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan kepada seluruh makhluk. Jadi kita mendatangkan missio Dei, menghadirkan misi Allah di dunia ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dialah guru PI kita, dialah teladan kita. Yang dia mengatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk
katakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang disebut dengan Missio Dei. Jadi seperti yang kita lihat 3 prinsip pelayanan Yesus, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Inilah kata pergi tadi, kata kerja aktif. Dia lakukan, dia berkeliling. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Begitu. Maka banyak berbondong-bondong orang datang mengikut dia. Ini efek dari pekerjaan Yesus. Luar biasa. Jadi 3 prinsip pelayanan Yesus. Teologi berinkarnasi, berinisiatif, berkeliling, berbelas kasihan, tidak pasif. Yesus yang mendatangi orang sakit. Nah, jadi dia proaktif. Metode pelayanannya mencakup 3 hal, pengajaran, penginjilan, dan penggembalaan. Target pelayanan Tuhan Yesus adalah jiwa manusia untuk dibebaskan dari maut, kematian kepada kehidupan kekal. Dengan melakukan 3 prinsip pelayanan ini, maka orang yang menerima, mengerti, percaya akan menjadi pengikut Yesus. Jadi model penginjilan, ada beberapa model penginjilan ya. Model penginjilan interpersonal. Jadi Yesus bercakap-cakap dengan seseorang begitu. Model penginjilan pribadi, menentukan kepada siapa kita fokus ber-PI. Model penginjilan massal, ini yang kita sebut tadi. Ada di PJJ, KKI, seminar, dan lain-lain. Model penginjilan pelayanan media melalui radio, video, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Dan inilah yang relevan model penginjilan. Nanti ada juga kita bahas ini. PI di masa pandemi begitu dan yang relevan untuk saat ini. Model penginjilan pelayanan sosial, pelayanan ke rumah sakit, penjara, dan lain-lain. Ini pun banyak sekali gereja-gereja yang melakukan. Ketika ada gereja itu berdekatan dengan rumah sakit ataupun penjara, dia melakukan jadwal tetap, melakukan pelayanan ke sana, melakukan ibadah ataupun doa perkunjungan ke rumah-rumah sakit. Model penginjilan persahabatan. Nah, jadi kita memiliki sahabat, dia belum mengenal Yesus. Dalam persahabatan itu kita bercerita-cerita. Nah, jadi keenam model tersebut merupakan model yang tentunya dapat digunakan sesuai kebutuhan. Catatan, model Allah untuk menyatakan diri dan kehendaknya adalah Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Apa artinya ini? Artinya inilah Allah sendiri yang berubah, Allah sendiri yang menyesuaikan supaya Injil itu tersampaikan. Jadi tujuan hidup kita adalah memberitakan Injil. Talenta dan kemampuan yang kita adalah untuk mendukung tujuan kita. Jadi sama seperti 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang yang melakukan PI itu adalah orang yang sudah benar-benar mengenal siapa dirinya, apa tugas dan tanggung jawabnya, dan untuk dia sampaikan. Jadi menjadi teladan. Jadi kita sekarang masuk ke dalam pekabaran Injil di GBKP. Kembali diingatkan kepada kita, jadi sama seperti yang materi pertama tadi disebutkan, konfesi sebagai dasar teologi marturia, kita berangkat dari kita tidak bisa keluar daripada konsep itu. Jadi dalam logo GBKP ini juga jelas terlihat ada ketiga hal tersebut. Ada Alkitab, teologi, ada tradisi, keputusan-keputusan sidang gereja, dan juga budaya. Begitu. Jadi ini menjadi dasar kita dalam memberitakan Injil. Tadi pun sudah disebutkan. Jadi ini penting sekali data ini. Ini khususnya untuk data PI ke dalam ya. Bagaimana kita melihat realita keberadaan daripada anggota jemaat kita. Jadi menurut penelitian Litbang, ini selalu kami sampaikan supaya kita tahu dari mana memulai dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ataupun merubah data ini. Apatos ini ya anggota jemaat yang sama sekali tidak peduli. Dia terdaftar sebagai anggota, tapi tidak pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan. Dan simpatos ini sudah mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi masih sensitif sekali. Ketika ada masalah yang dia hadapi, dia tidak dia mundur ataupun ada jelmana pergelut dengar begela. Dan empatos ini yang betul-betul dewasa. Tuhu dewasa ibu sekalian dari gereja. Baik marturia, koinonia, dan diakonianya sudah dia lakukan. Karena dasarnya adalah dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan.
Jadi sama seperti dalam Roma 12 ayat 1. Ingat perku hati di batas sembelin singgu kenaman banta, endes kelah kulandu jadi persembahan singgeluh. Sebab bagaimana arus na ibahandu selaku makhluk sirukur. Inilah jemaat empatos. Dia sudah benar-benar mengingat dan tahu dan percaya dia sudah ditebus. Dia sudah diselamatkan. Untuk itu aku harus merespon itu dengan mempersembahkan tubuhku, dengan melayani Tuhan. Nah, inilah yang empatos. Dan target kita sesuai dengan apa rancangan sasaran pelayanan di tahun 2023, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Target kita nanti supaya yang 40% simpatos dan empatos ini meningkat menjadi 70%. Sehingga itu datanya itu dari apatos itu nanti akan menjadi turun menjadi 30% atau tinggal 20%, itu harapan kita dengan melakukan khususnya dalam hal ini adalah PI ke dalam dan keluar. PI di GBKP, kita tahu bahwa GBKP lahir dari buah penginjilan NZK. Jadi mereka terpanggil untuk memberitakan Injil. Mereka yang sudah diselamatkan, percaya, gereja-gereja Belanda pergi datang ke Indonesia, khususnya ke bagi orang Karo. Jadi untuk itu, dalam hal inilah kita juga setiap anggota GBKP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penginjilan. Anggota GBKP TP Kalak Karo sudah banyak yang tinggal di daerah perantauan. Nah, ini juga harus menjadi lahan PI kita. Dimanapun kita berada, kita merasa terpanggil untuk mendirikan dan membangun GBKP. Realita yang kami hadapi ketika berjumpa dengan orang-orang Karo di daerah perantauan, di sana belum ada GBKP dan dia sudah bergereja di gereja-gereja yang lain. Kaya kam ku GBKP sungkun bagi ia, sering kira jawab dan inalang ngalik jeda GBKP. Artinya dalam diri mereka belum ada tertanam panggilan bahwa kita harus mendirikan GBKP di sini, harus membentuk GBKP di sini. Jadi jangan, bukan menunggu kapan GBKP itu datang. Nah, jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri anggota jemaat. Dimanapun mereka berada, berarti ada misi Allah bagi dirinya untuk mendirikan GBKP di sana. Jadi membuat program PI baik di PJJ, Rumbun, Kulasis, dan Mudraman. GBKP jadi ingin resada, pengerakut keresada di kini kan ras perkadekadaan sangat mengeluh. Jadi ini potensi besar yang kita miliki sebagai organisasi suku terbesar di Karo. Jadi ini menjadi potensi besar di daerah-daerah juga, khususnya daerah-daerah perantauan yang sudah ada orang Karo di sana tapi belum ada GBKP. Jadi kita berbicara khusus dulu tentang PI ke dalam. Jadi yang perlu kita hidupkan dan terus dorong rungkun-rungkun itu adalah membentuk jabu kep-kepen. Jabu kep-kepen dengan mengadopsi sistem kekerabatan orang Karo ataupun Sebuyak, Senina, Kalimbubu, Anak Beru, profesi dan lain-lain. Jadi jabu kep-kepen ini dasar alkitabiahnya kalau di tata gereja kita disebut jabu kep-kepen. Kalau di Alkitab disebut sistem Jetro. Mengapa ini penting? Jadi begini, yang selama ini inilah kelemahan yang kita lihat dalam gereja. Ketika anggota jemaat itu ada 30 jabu dan memiliki pertudiakan 3 orang, adalah pengepkepta. Tapi kalau ketika mereka tidak dibagi siapa yang fokus untuk mengepkep jabu A, B, C, dan lain-lain, jadi pada akhirnya tidak ada kepkepan yang jelas, begitu. Jadi ini adalah yang perlu sekali kita dorong Runggun untuk membuat ini supaya semua terlayani, semuanya fokus siapa yang mendampingi. Isi simpermakani sebagai. Jadi ini perlu kita dorong jabu kepen. Yang kedua, pendekatan lewat PRT, ki rumah. Jadi bagi orang Karo ya, ketika kita sudah pernah berkunjung ke rumahnya, maka dia merasa ada hubungan yang lebih dekat lagi. Jadi kunjungan. Jadi dalam melakukan PRT ini pun perlu kita dorong di Runggun-Runggun untuk membuat tim PRT-nya. Jadi sering sekali dalam melakukan perkunjungan rumah tangga ini ada pembedaan antara anggota jemaat yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah perlu kita evaluasi. Tidak boleh ada perbedaan. Jadi kunjungan PRT ini ke rumah ini dilakukan kepada semua jemaat. Bahkan ada unggun yang melakukan itu sangat luar biasa. Yang pertama sekali dia kunjungi adalah rumah pertudiakan. Wah, tim ini melakukan kunjungan ke rumah pertudiakan dan ke rumah pengurus PJJ dan ke rumah anggota jemaat. Jadi
ketika kita membuat perbedaan yang aktif dan tidak aktif, ini yang menjadi masalah ya, di jemaat. Dan bagi orang Karo dari warisan budaya juga dia tidak mau dibedakan begitu. Karena di budaya Karo juga kita tidak mengenal istilah pembedaan ataupun dalam istilah hierarki. Ganjang teruk itu tutur, tapi tutur itu pun bisa berubah. Tidak ada identitas melekat yang permanen dalam diri orang Karo. Jadi dalam hal ini perlu kita evaluasi supaya tidak menimbulkan kecurigaan itu, harus kunjungan itu kita lakukan kepada semua begitu. Dan kunjungan itu dilakukan dalam momen-momen khusus seperti hari ulang tahun ataupun kelahiran dan lain-lain, ataupun dalam anaknya adalah ulang tahun atau wisuda ataupun momen-momen khusus supaya dia tidak curiga umpamanya. Jadi di sini yang kita kunjungi itu baik yang aktif ataupun yang tidak aktif, semuanya kita kunjungi. Dan dalam perkunjungan itu tentunya kita buat laporan untuk bahan evaluasi. Contoh, keluarga siapa yang kita kunjungi, apa temuan kita secara positif dan negatif, dan ada saran. Baru kita lakukan evaluasi. Lakukan kunjungan berikut bila perlu. Begitu maksudnya. Jadi dalam hal inilah, kunjungan berikut inilah kita melakukan masukan-masukan. Begitu. Jadi yang ketiga, Blinken kerjasama harus bidang pembinaan inklusi Rasrunggun. Ini yang kami maksudkan tadi. Jadi dalam membuat program PI, khususnya PI ke dalam, ini harus duduk bersama dengan seksi PWG, baik di Klasis ataupun di Runggun, supaya materi yang disampaikan itu betul-betul terkoneksi. Jadi kerjaan kita ini adalah berupa kolaborasi. Begitu juga dengan kategorial yang lain. Mereka butuh data. Jadi dari Runggun mereka ada data berapa Mamre yang aktif, berapa Muria yang tidak aktif, Permata dan lain-lain umpamanya. Jadi ini juga menjadi sasaran pelayanan bagi kategori yang ada. Jadi khususnya di sini yang kami tekankan, Blinken kerjasama di bidang pembinaan di Klasis Rasrunggun, artinya jikalau kita melihat kelemahan ataupun kekurangan bagian pembinaan tentang identitas diri ataupun dalam hal makna ataupun manfaat koinonia umpamanya, ini yang perlu kita carikan narasumber untuk membekali jemaat. Jadi ada kolaborasi program di sana. Untuk PI keluar, jadi untuk PI keluar melakukan pendekatan budaya. Jadi seperti apa dasar kita dalam melakukan kegiatan gereja itu ada tradisi budaya. Di sini kita adopsi, melakukan pendekatan budaya, membangun komunitas budaya kemasyarakatan atau di suatu tempat yang sudah ada di sana orang Karo, tapi belum ada GBKP. Ini bangun dulu komunitas budaya kemasyarakatan, Persaudaraan Bergasi 5, THP Persaudaraan Merga Sanak Bruna, STM, alumni dan lain-lain. Jadi ketika sudah ada persekutuan di sana, dari sana kita akan masuk melanjutkan. Dan juga menjalin dialog praktis antar umat beragama, menjalin kerukunan, toleransi antar umat beragama. Jadi dalam lingkungan-lingkungan kita perlu kita bangun dialog praktis, umpamanya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Ini tidak ada sedikit pun menyinggung satu dengan yang lain, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan agama-agama yang lain mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Artinya kehadiran gereja di sana betul-betul bermanfaat bagi komunitas masyarakat yang ada di sana. Sama seperti kehadiran gereja mula-mula pada saat itu, mereka mengalami banyak penderitaan. Tetapi karena persekutuan mereka yang kuat, solidaritas yang kuat, ada banyak orang yang betul-betul tertarik. Jadi metode PI, potensi PI di GBKP, ini yang kita sebut tadi. Ini PI keluarin tadi ya. Panteki hubungan perkara-kaden. Ras isi saja dia kita jumpa. Sidahkan orang geloh, ikut kebudaya kalak karo, Muhammad Kalimbubu, mendesar semuya arsemina, ras metami anak beru. Benakan alur bahan persaudaraan Bergasi 5, lain guru singit ke Nizenda. Tetap di perjumpaan ibenakan alur bahan kebatin. PJJP antah pe kebatin minggu rasidabana. Ketika gulit perjumpaan 3 kali, rikutkan kecibalan, arifkan guna bahan persaudaraan gereja GBKP. Ditempatkan segala tenaga detaser ataupun pendeta guna khusus ngelai ngarak-ngarak perpulungan si Inggo Pantek. Jadi penting sekali untuk menempatkan seorang tenaga di sana
supaya dia fokus. Dan ini juga sangat efisien dalam pendanaan juga dibanding dengan Runggut itu mengutus satu sektor berangkat ke sana. Dananya luar biasa tapi tidak fokus. Tapi ini penting. Jadi itulah yang kita lakukan di GBKP sekarang ini. Di Gulit IJ Persadaan Perpulungan Singarang Raksa si tempatkan detaser pemana. Jadi bis gereja antar Gondwari sekitar 180 kala detaser. Tapi detaser ta nggak fokus kalau kubesada ingan si pengembangan GBKP sebab membuat dengan perpulungan tapi runggun-runggun si Gulit J perpulungan ta ia ngarak-ngaraksa bagi dengan Gondwari. Tapi tiga gue mulai bahwa dia ada potensi pengembangan di sana untuk fokus tentang perkembangan mantep di perpulungan. PI keluar ini sangat besar sekali karena keteladanan. Nah, dalam kisah jemaat mula-mula kita lihat, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka, nah ini efeknya tadi, karena sikap hidup keteladanan, solidaritas yang tinggi baik daripada rasul dan juga anggota-anggota jemaat pada saat itu, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah ini, jadi sudah kuat, sudah dewasa jemaat ini, sehingga orang yang melihat luar biasa. Jadi analoginya sama seperti sebuah film. Kalau film itu menarik dan itu akan menjadi tontonan yang menarik dan bermanfaat bagi orang-orang, maka orang-orang akan datang ke sana. Jadi keteladanan dalam persekutuan kasih menjadi kesaksian bagi yang lain. Rasul-rasul mendatangi dan tinggal di tengah-tengah jemaat untuk beberapa waktu. Jadi dan juga pelayanan melalui surat penggembalaan. Jadi untuk konteks di masa pandemi dan sekarang ini juga untuk kontekstualisasi dan relevansi daripada penginjil ini. Jadi pekabaran Injil di era digital. Tujuan bermisi PI melalui media digital. Pertama, bermisi melalui media digital bertujuan untuk memudahkan setiap orang percaya dalam berbagai. Sebagai contoh, ketika ingin berbagi pesan Injil lewat media sosial, hanya dengan berita Injil akan dengan mudah disalurkan ke banyak orang. Kedua, bermisi melalui media digital bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pembaca maupun pendengar dengan metode yang kreatif dan inovatif. Artinya pesan Injil disampaikan bukan hanya melalui kata-kata saja, namun juga melalui beberapa gambar dan animasi bergerak yang dapat menarik perhatian dari orang-orang yang menyaksikannya. Ketiga, bermisi melalui media digital bertujuan untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang sulit untuk dijangkau karena keterbatasan lokasi dan waktu. Keempat, bermisi melalui media digital untuk membantu mempercepat penyebaran Injil ke seluruh dunia. Melalui pelayanan media, seluruh dunia dapat mengakses pesan Injil. Nah, ini jadi dalam PI melalui media digital ini kita sudah melakukan double penginjilan, baik ke dalam maupun keluar. Dua hal utama yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi digital melalui pelayanan online. Kontennya, apapun konten yang kita buat, baik yang berupa artikel, video, musik, audio, harus yang aktual, kontekstual, dan kreatif yang membuat jemaat dan simpatisan serta yang lainnya untuk tertarik untuk melihat konten yang kita buat. Harapannya ketika mereka melihat konten kita, maka mereka mendapatkan sapaan Injil bagi kehidupan mereka. Media distribusinya. Media distribusi adalah media sosial yang kita perlukan atau gunakan sebagai pengantara atau pengantar informasi dari kita sebagai pengirim pesan kepada anggota jemaat, simpatisan, dan masyarakat sebagai penerima pesan kita, agar konten yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Nah, dari dalam hal ini ada dua hal, konten dan media distribusinya. Konten dan media distribusi. Konten yang berupa teks atau artikel dapat disampaikan melalui website, blog, update status di media sosial seperti Facebook dan Instagram, atau yang disampaikan melalui media lain dan WhatsApp.
Konten yang berupa gambar dapat disebarkan melalui Instagram, Facebook, Line, atau WhatsApp. Konten yang berupa audio atau suara dapat disebarluaskan melalui media audio channel seperti radio dan podcast. Konten dalam bentuk video, penyebarannya dapat melalui media YouTube, TikTok, atau lainnya. Bentuk live streaming dapat dilakukan melalui kanal YouTube untuk menyiarkan secara langsung ibadah di gereja serta kegiatan lainnya, Zoom dan StreamYard. Untuk pelaksanaan pembinaan yang interaktif, di mana keduanya dapat juga dibuat linknya dengan YouTube. Jadi ini kita dorong kepada setiap jemaat dan di Runggun-Runggun untuk rajin mengupdate status-statusnya, tetapi berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Pemanfaatan media online sebagai media ekspresi iman dalam perkembangan Injil. Yang pertama, mewartakan semangat hidup di tengah-tengah pergumulan hidup. Gereja membawa pesan kebangkitan dalam situasi yang bernuansa kematian. Itulah spirit hidup yang menggereja, yang dijuai semangat Paskah yang sejati. Oleh sebab itu, konten pemberitaan Injil yang dibuat harus memberikan dorongan semangat dan inspirasi kehidupan di tengah suasana pergumulan yang sedang dihadapi. Memperlengkapi anggota jemaat dan simpatisan dengan konten-konten yang membangun semangat hidup beriman berdasarkan kasih Allah. Nah, begitu. Jadi dalam hal ini untuk melawan fenomena kekerasan atas nama agama, intoleransi, hoak, dan sebagainya yang merusak kehidupan bersama agar dapat bersaksi sebagai garam dan terang dalam dunia, serta mendorong mereka untuk menjadi saluran berkat dengan cara membagikan konten-konten tersebut kepada yang lainnya. Konten yang dibuat gereja harus menerangi ketidakpedulian, keegoisan yang ada dalam diri anggota jemaat dan simpatisan. Tetapi pada saat yang sama membangkitkan gairah mereka untuk bertemu dengan sesama di dunia nyata dalam tindakan kasih yang konkret. Yang ketiga, mengkomunikasikan pewartaan gereja mengenai Injil kasih Allah kepada pembaca dan pendengar, anggota, simpatisan, dan masyarakat. Dengan metode yang kreatif dan inovatif, yang disesuaikan dengan kategori usianya, tidak saja dengan kata-kata saja, tetapi juga melalui berbagai gambar, video, dan animasi bergerak yang dapat menarik perhatian dan memudahkan mereka yang membaca, melihat, atau menyaksikan dapat menangkap pesan yang hendak disampaikan. Dengan memperhatikan tujuan pemanfaatan teknologi digital bagi pemberitaan Injil tersebut di atas, maka inilah saatnya bagi gereja untuk melihat ladang online. Jadi ladang misi kita sekarang bukan hanya kita bisa datang, berjumpa, bertatap muka, datang ke lokasi, tapi ada ladang online begitu, sebagai ladang misi dengan cara yang kontekstual dan kreatif. Media online merupakan mimbar yang modern dan efektif bagi gereja dalam menyapa banyak orang yang tak terbatas waktu dan tempat. Jadi pergilah ke seluruh dunia katanya itu. Sekarang ini sudah nyata. Secara fisik kita masih di tempat kita, tapi secara pesan sudah tersebar luas dunia. Tapi ingat, jangan lupa, pemanfaatan teknologi digital untuk memberitakan Injil bukan hanya tugas gereja sebagai lembaga. Pemanfaatan teknologi digital bagi perkabaran Injil dapat juga dilakukan oleh setiap warga jemaat atau simpatisan. Karena pada prinsipnya perkabaran Injil adalah tugas panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus. Setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk membantu menyebarluaskan kasih Allah kepada sesama melalui media sosial yang digunakan seperti Facebook, TikTok, dan sebagainya. Sebagai ladang pelayanan yang efektif di era digital ini. Jadi tantangan PI melalui pemanfaatan online, ada tantangannya ya. Sebab itu setiap orang perlu menyadari bahwa media digital dan internet mempunyai dua dampak yang tak terpisahkan. Di satu sisi, media digital dan internet mempunyai dampak yang positif bagi para penggunanya, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif dari media digital dan internet yang mewabah akhir-akhir ini ialah hate speech, ujaran kebencian yang menyebar di media sosial. Bahkan media sosial dan sasaran komunikasi online lainnya mulai memainkan peran yang lebih besar dalam kejahatan rasial. Jadi ini yang perlu kita hindari. Jadi jangan pernah konten-konten yang kita buat adalah ujaran kebencian, tapi dia sifatnya membawa damai sejahtera. Bahkan tak sedikit juga dari para pengguna media sosial menggunakan akun pribadinya hanya untuk memfitnah, melakukan tindakan bullying, bahkan sampai membantu penyebaran berita hoax. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan TED menduduki posisi pertama dalam membantu penyebaran berita hoax, yakni mencapai 92,40%. Kemudian disusul oleh aplikasi chatting di posisi kedua dengan 62%, dan situs web di posisi yang terakhir. Jadi dalam hal ini kita perlu
tetap fokus kepada konfesi kita tadi. Jadi artinya ada banyak sekali yang bisa kita baca, dapatkan pengetahuan dari media sosial. Tapi ingat, kita memiliki, kita harus bersikap kritis bahwa berita-berita itu yang perlu kita sampaikan itu sesuai dengan konvensinya GBKP atau tidak, begitu. Jadi bukan hal menariknya saja, tapi harus sesuai dengan doktrin-doktrin yang ada di GBKP. Peluang PI melalui pemanfaatan media online. Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dipaparkan di atas, bahwa para pengguna media digital dan internet pula bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk orang percaya yang selama ini hanya menggunakan media sosial sebagai ajang pamer foto, tempat curhat, fitnah, dan penyebaran berita hoax. Orang percaya seyogianya dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk membantu menyebarluaskan berita Injil. Sebab bermisi melalui media digital seperti Facebook, internet, live streaming dapat menjadi salah satu ladang pelayanan yang sangat efektif dalam menjangkau jiwa di era revolusi industri 4.0 ini. Dalam new media, radio streaming, live streaming, gereja internet, dan Facebook, gereja mampu melayani jemaat dengan tidak terbatas jarak dan waktu. Jadi untuk sampai sekarang ini di GBKP masih dibuatkan video-video live streaming dan juga podcast yang setiap hari Senin untuk menyampaikan berita. Jadi melalui penyebaran ini jarak antara Modraman dengan jemaat sudah dekat sekali. Kalau dulu apa yang mau Modraman sampaikan harus disampaikan melalui klasis, dan klasis menyampaikan ke Runggun, baru sampai ke jemaat. Tapi sekarang ini tidak. Informasi-informasi yang relevan, yang aktual, pesan-pesan yang relevan, yang segera harus disampaikan melalui media sosial itu cepat sekali dan dekat sekali. Banyak jemaat merasa diberkati sehingga mereka memiliki kerinduan untuk terus dan terus menggunakan new media gereja. Baik radio streaming, live streaming, gereja internet maupun Facebook. Bahkan dampaknya sampai menyebar kepada rekan, keluarga, kerabat, dan sahabat jemaat. Perkataan Yesus Kristus dapat tergenapi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah dia tiba kesudahannya. Jadi seperti Yesus mengutus murid-murid, jadi kita juga diutus. Hari ini kita diutus. Jadi konteks pengutusan itu, jadi di sini tidak hanya diutus para rasul, tapi semua orang percaya. Hasil daripada pengutusan itu coba kita lihat. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali. Mereka bangga sekali, senang sekali bahwa mereka berhasil dalam misinya. Tapi Yesus meluruskan kebanggaan mereka. Jadi Yesus mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, pegang teguh. Jadi orientasi kita bukan daripada hasil daripada misi itu sendiri, tapi kita sudah dilayakkan menjadi pemberita dan kita mengerjakan pekerjaan itu. Karena kalau kita berorientasi dengan hasil, kita bisa dapat kecewa. Itu makanya Yesus di sini meluruskan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Gitu. Jadi kami selalu membuat ilustrasinya seperti taman bunga. Ketika kita menginginkan taman rumah kita ataupun taman kita dipenuhi oleh kupu-kupu, maka kita akan membuat banyak sekali bunga sehingga kupu-kupu itu otomatis datang. Demikian juga lah dalam ber-PI. Jadi ketika kita menjadi teladan, komunitas kita menjadi berkat, maka orang-orang pun akan senang dan datang. Sama juga seperti teknik orang memancing. Ada banyak sekali umpan yang dia miliki. Untuk mendapatkan ikan, tentunya sudah harus menyiapkan umpan yang pas. Inilah yang kami sampaikan untuk mengantarkan kita kepada sharing dalam pembekalan ini. Bujur ras bujuh-juh kita kena. Ya, bujur melala man bandu pendeta kabit kami. Mari seberikan ras-ras kita kena aplaus man kabita. Ya, bujur melala pendeta go kendu masukan man kami guna mempagasi modul kita keluar dan ke dalam ibas di kabita. Jadi man krina teman-teman selayan bagi pandita guna
masukan man banta gelap teguhi kai singgo katakan kabit dai. Mari si buka lebih kesempatan man kita termin pertama mungkin 2 kala lebih termin pertama. Teman-teman bagi Pepandita banci seberikan waktu. Endang gunung daring golit arah Kalimantan nari. Mari man Bandu kam arah Jakarta Kalimantan. Ya, bujur, diakan kami, Lurus Mergana, Prananta Manik, Jakarta, Kalimantan. Siap. Aku si kusoroti fenomena si Genduari terjadi bas tengah-tengah Runggunta, kita kan lebih 2 tahun pandemi, agak mesra dengar ngajak perpulungan pulung ke gereja, bagilah kegiatan-kegiatan gereja secara fisik. Jadi bagi kami perlu effort, perlu sebuah usaha, gelah bancingnya perpulungan tak enda pulung bagilah sebab si manjagan kita kan dekah pandemi kita, enda puji Tuhan go mulai landai lah ya, masih sekitar 4.000 5.000 lah. Menkes pun katakan akhir Juli yang agak naik, tapi tidak seperti tahun lalu ataupun 2 tahun yang lalu kondisi orang Indonesia yang akan terpapar. Nah, jadi si bahayana adik dan kami kita keserayan ke simbiarna ke rehu gereja tak perpulungan. Jadi bungna kita sikap ta si biar-biari jemaat bagi kira-kira. Nah, enda akap kami perlu jadi catatan taras gelah aspek koinonia persekutuan jumpa ras teman sadakini teken enda harus mulai dikerjakan bagi kira-kira. Jadi ulamin katakanlah online menjadi segala-galanya, dan online ini kan terbatas lah ya, bisa juga kita gagal jaringan atau apa bagi kira-kira. Jadi enda mengakap kami pendeta jawab, jadi gelah enda jadi tugas kita bersama bagaimana mengembalikan jemaat lagi ataupun kita pulung i gereja di Basrunggunta Bogor Barat. Genduari lana elit ibu ke streaming go tutup go enda go 3 minggu bagi kira-kira. Jadi gelah dampak nape enda di dah kami go mulai interim perpulungan tas sekitar 170 180 kala go pulung pas gereja bagi kira-kira. Endam si banci komentari kami bujur Man silih kami Kalimantan nari. Ya, enda sadanari duakan arah Sumbaksel pertua Abel Ginting. Waktu ras kesempatan man Bandu silih kalimubu kami pertua Abel. Bujur Keken. Ya, bujur. Hampir labu undang berbeda kita kan Ginting Jawa andai Sumbaksel terlebih bas kota yang dengan mulai meriah gereja 3 minggu terakhir, terutama Basrunggunta Bandar Lampung memang gue 3 kali ke Batin pada minggu gue mulih ku semula, tapi nggak mau pulih jumlah si hadir ku gereja begitu, maka bantu kali kita kan mahasiswa si Universitas ITERA ya memang hampir rata-rata mereka latihan sore. Ya salah di nak muda dan tahu sana tunduk di cigar memang begini. Jadi karena PI iba Sumbak Selenda waktu memang li telurungun sirban program di Kementerian Bandar Lampung, Jambi, sebagai P Suban. Sejak kami memang Bandar Lampung sendiri P lengah berani dahiku dengan si PI bagaimana. Mungkin 3 bulan kali terakhir ya, gue berani cobakan untuk program tahun ini. Bagi Suban Penggon puni kami, ya lihat sudah permasalahan berkaitan bahas proyek Jambi dan jadi kebetulan di mata si Kimpi Jambi mungkin tali diberikan keterangan. Jadi kami tetapnya berusaha wanita membantah pikiran Kimpi telah Sumbak Selenda P terus maju ibas Kimpi na rasa kembang jelas ya tanggal 10 November 10 April bulan si 3 bulan lewat
peletakan batu pertama perpulungan Dam Siambang Marabungo. Ya, ini Simbarunga Sagundari lengali Deta Serna. Ya, berharap tali kelang-kelang nih dan sekali nyatakan pendeta dan Tanjung Jawa. Jadi kami bujur sebati kami lebih bersembahsel bujur. Ya, bujur silih kami kentisik lebih selih keban sembak sel dengar kalau aku sada minggu mulih Palembang nari permisi lebih Iya. pendeta lah standar kita lebih di kami ijakin gereja doe silih Kami di Bandar Lampung kebetulan aku wakil ketua klasis. oke aku rusur ke Palembang ku Oki bagai ku Tanjung Enim bagai ya silih sekali nari coba Iya. warahkan kariku gereja do bagai ya maksudku. Oke, iya. Ya, membantu kehormatan kami Kabit Pendeta Jawa wakaf 2 lebih sibuk kata minta pendeta. Banci kamu Ya. kali langsung pendeta bujur. Ya, bujur. Memang lead piga tantangan bagi katakan selina kami dari pendeta PJ Manik, bebas piga ingan, nggonya manakap perpulungane lapulung. Jadi ya kap nenggo sekedar mereka laporan kami PJJ pulung sekian, bagi kebaktian sekian, kolektif sekian, gue kapnya cukup. Jadi manfaat koinon ya bersekutu. Jadi begenda, itu adalah wajar kap kami. Kita kan dari awal kita kan untuk fungsi sueres adaptasi kebiasaan baru bagi singitkan pemerintah kita kan memberikan bagi mereka diberikan edukasi bahaya tentang virus corona. Jadi mulihkan kita memberikan edukasi bagaimana keberadaan tentang virus ini sekarang. Jadi adik kami gelahna ula pulung bagai berlatih kanggap kami memberikan edukasi bagi radu ras kita meteh haruskah irah ke narasumber si hebat memberikan pemahaman edukasi bahaya COVID bahkan Abang Dr. Alek Kaliaga jadikan kami jadi narasumber Pak Sasi untuk jemaat gelah ia tuh patuh terhadap keberadaan new normal life bagai gelah tuh patuh bahaya virus ini kencang go 2 tahun nggo kaya melandai nggo tina dikatakan endemi atau nggo mulai kita kenormalan akap kami dapat tugas taka mereka edukasi man jemaat datangkan kan narasumber yang bagus untuk memberikan bagaimana bahaya virus ini sekarang, bagaimana terhadap mereka yang baru melakukan vaksin 1, vaksin 2 ataupun sudah booster umpamanya. Jadi adinggo kerdat na edukasi sieda kerinana maka silanjutkan perubahan program-program bagi kata sedina kabinda pendeta. Jadi minggu kurangikin live streaming kurangi. Kalau kita mau melakukan live streaming ibadah online, ambil dari linknya Mudraman gitu aja, ambil dari linknya Mudraman dan kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang berkumpul di gereja bagi piga-piga dan dari runggun melakukan sie. Bana perlombaan-perlombaan di bus gereja gelah daya tarik dalam rangka Paskah. Hari ini pertandingan antara Poli Mamre, pertandingan bola sarung Muria. Jadi terum kalau Muria hakapna. Jadi paling tidak ia mengyahkan perseptorna. Jadi arah pengalaman kari onggo kok aku dijumpa si ABC. Saya sehat kan aku lalap. Jadi dari dasar ini mereka timbul mulai rasa percayanya dan edukasi ini terus berjalan dan ini akan membuat mereka merasa tertarik. Karena ini adalah sebagai kita adalah makhluk sosial, ini adalah kebutuhan sebenarnya. Lapulungnya kam kelungunan ngekalak. Jadi gereja online itu tidak solusi, tidak hanya salah satu. Tapi kerinduannya untuk berjumpa ini adalah suatu kodrat kita. Kita selalu rindu bertemu dengan orang lain. Di batas sendiri mengatakan celah menghuli manusia yang geluh sisa ada katanya. Jadi ini adalah makhluk sosial, ini kebutuhan. Jadi upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan. Jadi kamu kuakap. Adim barenda tutus kelateta menyerahkan kepada aslinya memberikan edukasi apa itu virus itu dan bahayanya. Dan sekarang ini juga saya rasa
kita serahkan lagi kepada ahlinya untuk meluruskan kembali. Nah, jadi bagaimana maksudnya kenormalan baru sekarang ini dan apa yang kita harus lakukan. Dan kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang mendatangkan massa sebanyak-banyaknya. Dan dari proses ini nantinya, jadi kami setuju apa yang dikatakan Selina Kawi PJ Manik, ini tugas kita. Sebab adi melungun dalam gereja, ibas di atas kertas ngenca terempulung ningin tapi lali gereja melungun dalam tidak terpenuhi kebutuhan itu. Jadi bagi PD Mama kami bes Sumbaksel Nari, ya kami melihat terus komunikasi Sumbaksel, maka perkembangan daerah-daerah PI baru. Jadi enda maksud kami kita selaku klasis kami perlu kendatkan informasi ijali daerah-daerah kantong-kantong pengembangan GBKP sah kedukaman kami bagi kampe klasis ngarak-ngarak runggune sebab dahinta dengan kelam klasis memfasilitasi mendorong runggun-runggun untuk melakukan kegiatan PI di dekat runggunnya sebab ujung tombak tak merunggunnya sendiri jadi runggun lah bacilang lid min daerah PI nah bagi kaisi dikatakan besumbak selendai runggune lah bacilang lid daerah PI nah jadi enda pindah kami ke Jakarta Kalimantan luar biasa runggun-runggun si daerah Jakarta bagi Jawa ngulit krina dampingan na bes daerah-daerah Sideban wakape bagi kang bes runggun bes Jakarta Banten jadi apakah dia antar klasis atau di mana bagi jadi lah enda tuhu megegeh rutang si megegeh nampati si kurang megegeh bes gereja mula-mula pun itu kita lihat ketika jemaat Yerusalem mengalami banyak penderitaan jemaat Korinti membantu jemaat Antioquia membantu jadi siurup urup bagilah istilahnya. Jadi data elit bes kami karim pemana bes modramen, sumpamana kai program-program bagi genduari dah kam daerah dairi, nggo pantek kai Sigalingging, rencana kari ku Dolok Sanggul, ku Pangururan, bagi bes pige-pige daerah di Papak Barat. Li dah kami potensi bes kamka klasis-klasis si si bes di luar, pesah kami, ras ada si terjadi bes Pak Sayenda. Ibus muat donatur-donatur tenaga detaser luar biasa bes gereja GBKP. Adi target takari 2020 telu 200 tenaga detaser min, ada 180 enggo. Perbaladi si daftar nge tenaga detaser dalang adi na partisipasi jemaat untuk menjadi donatur luar biasa. Maka banggakan kami mankrina jemaat taras klasis lead si irbahan donatur pribadi PJJ ataupun runggun ataupun usaha klasis ini luar biasa. Jadi yakin kita rahmajuna ngekari khususnya GBKP daerah-daerah pengembangan kita mendorong runggun itu di masalah dana baca si gonto royongkan bes GBKP asal si pesek minter ngeklak buat bagian sebab ia penggo mata aku harus berita si meriah adilah aku sempat berkat kujah ku belanja lagi aku lidkan bagi bes prinsip besia endam ya membantu selina kami resmama kami dari Sumbaksel enda ya empal bujur. Ya, luar biasa. Bujur melalah pendeta kami sehingga memberikan masukan karena penungkunan arah teman-teman si dua dari masukan. Jadi si buka termin kedua bantah krina teman-teman ya golit jenda silih Irianto Tarigan ya langsung saja silih kayak si laskan dulu silih. Jujur dia kan. Jujur mata krina. Mengimpal kami. Selamat pagi, selamat siang. Nah, jadi di tiga agenda 7 ribas kaile yang presentasikan dulu. Jadi saya lebih memang terus terang saja tentang apatos, simpatos, ras empatos ini memang kendala bagi alami kami. Langit cabas sungguh waktu bas mambre bagi kang memang grup-grup apatos ini mau si lala penggembira, mau bagi penggembira sajalah soal istilah. Nah, tapi memang anda menjadi perhatian wankam tahapai kari runggu-runggu di singgo beluklah minggu bisa meningkatkan senda tolong sharing idea aku ngalah kok walah cara tipulala berusaha usul lalap nanga terturunkan untuk apa to senda untuk minimal 40 lah dia 30 nanti bagi palkan pendeta Jawa lebih sadar. Kedua tentang metode PI kita bahwa daerah kami di Sada Bandung di Taser mau bagi gue merandal jadi memang anda menjadi sada teruslah ditekankan mau oke karena mungkin 3 kali kan kita ngerandal tentang detasan oke 180 kala anda kereta kita 200 jadi anda tenaga kosmodramen berikut
kata-kata andu terakhir yang mungkin dah cik kari bas metode PI tiap rungguli mendarah PI na dah kami anci dari kari tambah hindu bas slide dudai bagalah dai bas slide lang dah kami tapi bas pernyataan andu terakhir deh tiap rungguli mendarah PI na oh okay. Jadi otomatis salah satu metode na saja bahasa kunari bujur mujuah Ya, bujur Mas. Bujur. Lihat tarikan. Sadanari mungkin ya kuakap lah ras tarikan ka man silih kami tarikan kalsing. Oh ya, payo. Turut kali bubu deh, kali bubu. Biar haku kampung dua. Pada time man silih tarikan kalsing banci berikan tuh masukan man kita jenda silih. Oke, mungkin ya Bancika mungkin silih kami inganta ginting. Lodar kali bubu aja lebuh dudai. UWM ke aku mamang kateku pendeta. Turut lam jili jaringan di daerah Oh, Jambi. gue. Lang biasa tarikan pengeranang-ranang kateku. Kayak kok masuk pendeta. Oh, gue masuk. Gue mirah kali bubu tuh ya. Man silih kami tarikan kelsing baci berikan dus titik masukkan silih kam kalim bubukil. Oke. Langang geluh mindo silih tarikan Bukan kelsing. itu. Buka. Oke. Siap. Kami kebersamaan pertua dia akan agak jumai, maka agak terganggu jaringan. Jadi minum maaf aku ya. Bujur ya. Jadi aku adi tentang PI, daing kau menjelaskan pertuan Taginting di Lampung Nari untuk Runggun Jambi memang lead 2 nari daerah PI. Memang tantangan di kami Jambi Gundari lanai bagi Barenda kalau begala. Barenda bas masyarakat lokal di tantangan di Gundari puji Tuhan ngom terlalu kala kena. Jadi tiga daerah-daerah Bajem nggo ibuka endalit sadanari rencana kami ku PT Brahma. Di tiga kita bahas PT Brahmena deherku runggun apa stuna runggun 46 ya? Oh, 46. Runggun 46 Pandita Antajah Sekretaris Klasis. Jadi adik kami Jambi sikwi dah menarik ban jemaat setiap nangdangi Natal ban kami pengobatan massal. Pengobatan massal untuk masyarakat sekitar bagai. Jadi adikku idah kebetul salah sadar bahan sa ngo banci alokan wilayah masyarakat kita. Lalu lihat piga kali bahan pengobatan massal, pembagian sembako, pas sebagai Idul Fitri si ban kapamplek selamat hari Idul Fitri si ban bagai kita salah sada penari untuk masyarakat. Bagi Jambi dengan rata-rata memang kutanari GBKP kini setuhuna. Cuman perubahan daerah perkebunan merap, maka setuhuna nggak agak meluka ya salit nggak fasilitas, nggak banci jadi MQIdah ya puji Tuhan Gundari 10 pitu kuakap ke Bajem Jambi Barenda Gundari nggak jadi 4 runggun padita. Runggun Muara Bungo, runggun 46, runggun Suban, PGP Sungai Bahar. Dari mudah-mudahan Bas Adi si katakan paditan tandai daerah Sarolangon engkau peletakan batu pertama jadi puji Tuhan lah. Dalik kari tanah garo sadanari man kali buku kami Ginting Mergana Lampung Nari. Tapi agak mesra nggak masuk. Stotokan gelah banci silayani. Gelarna tanah garo. Setuhuna kalak karo kurina bas. Mungkin mereka tanah karo kata kalau eda banda. Cuman perubahan pendatang ban jadi tanah garo bagi. Tapi kalak karo langkat nari teremji. Kepala desa ada mereka step buku nari. Cuman ya kini tekan Senin nanti nak gereja bawang ya bagilah. Jadi
Ekam pagi basurunggun kelas ista sumbaksel diusahakan kakari banci. Jadi wakaf modal utama singgo pengalaman kami labu maksud mengajari ada pandita, tapi pengalaman pendekatan lebih ku masyarakat setempat ada kok penting. Jadi si berikan kesempatan keluarga antasi daerah PI ia lebih pendekatan, maka kita puji Tuhan lah. Di pareda dekam serang Jambienda firman gereja, gudari puji Tuhan go japing gulit gereja anta gudari. Bagian gua kabia ambil bagi pandita ya aku si bagianda rindu kalau aku lihat sebandung sur sharing bagianda. Jadi entah lihat masalah kayak problem baci kita saling mengisi. Termasuk dari season pertama dari ugar bahan pertoton apakah tumpang tangan EP ya wakaf salah sada i runggunta muara Suban si MK merlung merenda awalnya bagi retreat kami puja lit si sakit anak-anak tertoto kami itu tumpang tangan kami sembuh puji Tuhan sembuh awalnya gereja GBKP merlung iya dibagi perlu kita ke gereja padahal kami retreat merenda puja PJJ sektor Korinti kejadian bagiannya awalnya jadi wakaf melalalah cara Tuhan dahin penting wakaf intinya bagi kata pandita dai saling mendukung saling menopang kita ulah si ageng-agengan si kuning-kuningan lah wakaf ya bujur pandita bagi peman bata krina tim PI Bujur. Jile masukkan dulu silih ya kam dua naslih kami tarikan mergana mungkin ya telah jelas ke kita wakaf man bandu si Muhammad Kabit kami banci berikan do masukkan do pendeta waktu kesempatan. Ya, bujur. Jadi NDP kita ngidah hal positif kain si masuk ke bes kamnari dua anak kali buku kami tarikan mergana. Jadi edam yakap kami. Jadi dorongan sini sahkan ibas modra menari bagi PKM kelas sebagai fasilitator. Eda kokap si teruskan si dorong runggun tentunya mesti jadi ujung tombak ibas kurang gegehna eda kamu si cakapkan guna nampati sarunggun jadi maji edam kari terus ilumbakan kami maka setiap runggun min di daerah PINA bagi kain desi dikatakan kali buku kami di daerah Jambinari edam infosia edam masih penting jadi di kudelit si idah bagi pemanas ada daerah kulit J3 potensi pengembangan minter si babaku sudah runggun baba saku klasis jenari bancika si sering ke resmodramen raduras kita berskala karo eda kam kai kapela metahat adi surup urup sirasken ninakin sirasken jadi dahin berskala karo kapken kata kuncina dahin labu dahin skala tapi dahin taras-ras maka kai saja pedahin irunggukeun lebih kaya handaya retina ibas runggukeun enggo pulung disangkep ngeluh dahin tau gua sibar ngelayasi sadina jadi ibenakeun ras-ras idungi kape kai ras-ras guna ngelayasi sedahi-dahine jadi informasi-informasi pentingnya enda jadi ndai pilih pemindon telah rusur-rusur siban sharing bagenda bagi pembekalan enda tetap 2 kali bersada tahun enda tetap ilakukan secara moderamen tentu nakari ibas klasistaka tentu enda baca kasih tambahi jadi dua nanti kali bukti anda berikan masukan ya anda luar biasa udah baca itu oleh si kembangkan besinya atas skala ya, bujur Ya, bujur melala pendeta. Jadi gondai kita berikan kesempatan 2 termin wakaf si buka sada terminari ya teman-teman pandita bagi pertua serayan si memberikan masukan tah penungkunan man kabita waktu ras kesempatan diberikan kami. Kami lebih sekali Jakarta Kalimantan Cilitenario. Panci sili, panci sili pertua. Ya, jadi nungkun ada pendeta terkait dengan PI arah unit-unit marturia li bas slide si pernah berikan doman kami khususnya karena wisata rohani. Tapi salah ada cara untuk menginformasikan lalu bagaimana maka tentu dia jumpa lah kita hanya Zoom ataupun lewat media sosial.
Aku mengatakan saja begini, pernah lead masuk ke runggun kami karena grand design bulu hawar. Lead mana pembabakan. Kira-kira 10 bulan yang lalu, tapi lana lead update. Nah, masuk mengatakan entah perlu arah unit-unit PI Marturienda Ibas GBKP memberikan masukan, tapi informasi terakhir update si juga perkembangan, khususnya bulu hawar lah si kusoroti, sebab kami pernah waktu wisata rohani Saitun, ternyata adenin kami arah grand design luar biasa. Masuk mengatakan barangkali pas program 2020 telu, siakan si susun ibas bulan 10 sada atau 10 yang dan usul program, ada lah sebagian dari rupanya okap mulai gundari bagi semua ingin bertatap muka. Semangat saya ngomlala, tapi wujudnya apa ya raja? Kok ada salah sada. Jadi informasi sifatnya untuk runggun-runggun karena tempat wisata rohani lagi keluar negeri, dalam negeri saja lebih kita, sampai dengan aku Holy Land. Kok bulu orangnya salah sada perlu si expose manurunggun lalu bagaimana, maka bagi Nindundai setiap dia ke bulu hawar, gua pe selfie ka ngaja penanden mungkin. Raja tentu baca kirimkan ke grupnya kau betul-betul berPI dan berPI, artinya berkembang larah media sosial. Masuk mengatakan si perlu kok bersingat timan PI ulangi unit-unit Marturia silit ibas GBKP expose lah mandrunggun-runggun khususnya karena pembangunan daerah wisata rohani khususnya karena lalu bagaimana, maka banci program runggun-runggun tapi kategorial untuk sebagian dari rupana, khususnya bas kami Jakarta Kalimantan ada Saitun yang gulik pada protapnya sebelum berenda kena COVID tiap tahun darat Jakarta Nari. Yang kira-kira berenda programnya sebab orang tua gau-gau jadi ada kira-kira Saitun ada gau-gawah, tapi gulik kemampuan kok tidak perlu informasi lalu bagaimana, maka kesemalan terusur jape kita wisata rohani si ekspos terus lewat WA. Kami sangat agenda, bagaimana tentu ngajak jemaat-jemaat desa depan kalau hendak terbuka kan untuk tatap muka, jumpa lana kita biar pendeta endo kok saran kita terpenungkunan bujur. Ya, bujur silih pertua. Jadi engkau sadar dari masukan, mungkin sadanari kuakap telah banci si serahkan ku pendeta Kabita, dari engkau kuakap si pendeta Neni Litjenda, maka banci masukan arah pendeta. Turang kami pendeta Neni Triana. Lagi ada meninggal anggota perpulungan Tacisala, sang anak rumah duka ya. Oke, silih. Wakap Pak Pertua Bupati Opan. Pertua Bupati Opan. Ya, bujur. Idah kami memang di ranah kita karena PI kami sangat tertarik kalau kami di sidah kami serbas YouTube bas YouTube nakam tiga pendeta anta jauh suruh memberikan penjabaran karena kategorial. PA Mamre Moria PJJ lead 3 pendeta tak meski PKP bas YouTube. Jadi andai kami sangat mengajak bagi dan sangat gua karena ya dalam bahasa artinya kurang agak kami bagi kira-kira ya. Gua artinya akan buemin pendeta tak meski PKP si bancer PR YouTube mungkin melalui PA kategorial. Nah kami kurang agak kami usur 3 bagai bus YouTube buka kami pas lakam setiap minggu ya ditampilkan bes PA kategorial ta. Jadi baci pertujuan PMU referensi bas Jenari guna bapak-bapak PA. Jadi dah kami ya paling sekitar dah kami suruh bus YouTube bes PA Moria GPKP, PA Mabri GPKP, PJJ GPKP paling mungkin sekitar 6 kami pendeta tadi. Jadi ya artinya lakam minat kami dibanci, rubuhin adalah min kita, khususnya pendeta GPKP, mau bagiin ke rahasia, saat bagi kita tandai, salah sadakang yang ada PI,
arah YouTube bagi. Jadi kami pe mungkin ada pertodiakan referensi arah bagi ya. Ada kalau kami sitik masukan mungkin lebih kurang stabil kami bujur. Ya, bujur man bandu silih kami pertua Bapak Tiopan. Kuakap man bandu Sing Muhammad Jawa banci. Pendeta. Ya, bujur. Jadi masukan Anda cukup positif. Menabang kami dari perangin angin. Memang Anda ilaporkan rusur perkembangan ibas SKMS genca memang. Jadi Anda kari telah namin memang goi himbau ku unit wisata guna rebahan paket-paket Eda rebahan paket-paket wisata gelah i-share. Jadi unit wisata paksana rebahan paket menyusun paket ikut kari res video-video nape guna ipese sebab brosur tanpa gambar tanpa video KPKRI kurang menarik. Nah, jadi ada sangat nerdahin unit wisata anta. Tapi ibas Pak Sena lebih informasikan kami membantu Bang, maka ibas Bulu Hawar Gundari luar biasa. Puji Tuhan lah. Kencang go sahkan Pemkap Deli Serdang Bulu Hawar yang jadi salah sada kuta wisata budaya. Jadi tentu dari baslit wisata rohani. Enda Pak sana. Jadi baru dengar kita ngalakukan dana hibah sekitar 1 miliar guna bangun villa bambu. Villa bambu. Jadi 2 Gundari Sangana bekerja pembangunan di Bulu Hawar, sada gedung KKR semua dari bambu. Cukup jile desainnya bagi pesangana. Gundari kuakap sekitar 50% gedung. Villa bambu sangana penjajakan lahan. Karena sekali menyusul program sedanari 1000 pancur. 1000 pancur. Jadi Anda tentunya kari secara konkret melalui brosur harus paket-paket naik kari bujur masukkan lu gelah baci segera terrealisasi laku isah ke guru-gurunggun. Sebab Anda pekari ikawit kena te paket Anda lah terjang Bulu Hawar ngenca tapi bagi uga ka koneksi naku retreat center museum kuta kalak karo riku ras menara GBKP i Kabanjahe ras tentu na kulo simomo GBKP kulo simomo bagai jadi i piga-piga ingan bujur Anda kari pasti tidak lanjuti kelebihan Anda karena grand design dai sada-sada Gundari sangana i dungi sangana jadi grand design Anda kulit perkembangan namin lagi sekitar 25% dengar. BGP membantu ketuaan kami perkenangin pertua Bapak Tiopan. Jadi bujur masukkan dulu. NDP guna toleh kari banci sahkan kami man pandita-pandita. Pokok modraman pekari perlu mulihi merealisasi ke dari gel-gel memang sangat masa pandemi dai. Gua turun modraman isi si baba PJJ isi si baba sermon pekan. Kencain dan dai gua kaidah henter merugur ngelakukan kenca. Lain kala lakukan modraman bagina ngelakukan ibadah live streaming hari Minggu dari saja. Ternyata buena kita megi, buena kita ngoge, buena kasih dak pemetak. Jadi eda kari gelah terus kari tidak lanjuti. Eda pelikakin kaitan na bagian dan dai kokap memang bagai adi gelgele besur gurunggun enggo sudah tanggung jawab makai lakukan tapi semua dramen gue kaban penganggaran na bagi kakap NDKI ya. Jadi NDKI kami Bunda banci kari tole dikune rungurunggune dah kam simbeline itu khususnya ngom kari ngasut kena rebahan cabus modraman pekari tolong kai baba kami masukkan arah perjumpaan tenda gelah NDP ibu bue lika konten bes modraman nari singatur kerja langsung bagi pengajuk kenana padita anta bujur endam ku agak masukkan Enda sialokan buhule ke impal bujur ya bujur pendeta karena Rina ibas masukkan du wakap Gundari kita nggak usah terlalu termin apa yang kita teman-teman serayan di tengah teta mungkin mereka masukkan man panditata waktu tanggo jam 12.22 setuna nakan tanggo me sikap cuma nugas bah lah makan biasa kok bagi pandita begai
Lang kami nggo sikapkan kami nga di reh kujen juga pe nggodat. Oh lah. Jakin posisi impal. Aku bas Medan neda pendeta. Pribadi nggak paling dari pendeta. Oh ya. Kadang okay. Kusukun kesilih kali bubu kami pertua Abel Ginting ijah kami ning kundai. Sebelum si tutup man pendeta takabit di tengah mungkin kita teman-teman si berikan masukan tahpe penukunan man pandita tah. Cukup? Ya, wujud melala teman-teman Krina, pendeta bagi Pesrayan, Kundari, wakap membantu pendeta kabit kami Jawa, kamu wakap banci nutup sa ibas perjumpaan tenda pendeta. Ketua unit PIDA lah naik basma. Daing kau masuk iya pendeta, cakin darat kak mungkin signal malam kecil pendeta. Ya. Jadi melala bujur membantah. Jadi bagi kain disahkan kami pembekalan tay bestahun eda bagenda kami lebih dua babak nggo silakokan sangat bulan 4 sekali peringatan GBKP Sahna Berita Semeriah 132 tahun ya makasih tidak lanjuti kai bes bulan Juli Agustus enda. Jadi ku lebih enda kakari bestahun sirahka oleh si pembagesi terlebih mari membantu kami kerana teman kami sadaron berklasis-klasis laku mendukung, mendorong, memberdayakan runggun-runggunta. Jadi materi yang kari banci share kami rekod resi pemenanda resi kedua kenenda isahkan kami kari membantah guna bagi kasih isahkan runggun-runggunta. Enda marapan kami. Jadi mari ibas menutup perjumpaan ta pendukung kami mansidina kami pendeta PJ Manik menutup kita bis perteton. Ya silakan Sidina. Ya, pas kita kotor tetap kita di batas tanda kami bas Tuhan Yesus Kristus simada kegelun kami bagi simada gereja kami termasuk GBKP dikatakan kami bujerman bantu Tuhan ibas kesempatan seberikan Tuhan man kami pulung ibas media Zoom meeting enda melakukan sharing pelayanan pas moderaman GBKP, Kabit Marturia, Kabit Pembinaan, BGP kami BPMK, ras unit pelayanan tim PI silit di tengah-tengah klasis si lead di luar Sumatera Utara. Kai singgo cakapkan kami Tuhan, kami si susah, jelah kai singgo cakapkan kami, diskusikan kami, asa ngasup kami, asa gegeh kami, diimplementasikan kami Tuhan di tengah-tengah pelayanan ibas tunggu-runggun, silit di tengah-tengah klasis kami masing-masing. Kami Tuhan tetap simasu-masu pelayanan gereja kami GBKP, ibas 27 klasis singgolit kenduari enda gelah arah GBKP enda pe reh belangna berita si meriah, reh trebna kalak sitek man Tuhan Yesus, si jadi Tuhan si jadi juru selamatna. Pakaikan kami Tuhan, kemahan-kemahandu, jadi perberita si meriah, naksikan kelangat Tuhan, naksikan kuasa Tuhan, nandangi entram jelma di tengah-tengah kegelun kami. Pasu-pasu kerina kesehatan kami, bagi peras isi jabu kami, anak-anak kami Tuhan, gelah arah keluarga kami tetap mabak kemalaman ate, tetap banci dukung pelayanan kami di tengah-tengah pekan anggurndu. Moderaman GBKP, BPMK, runggun-runggun, perpulungan Tuhan, bagi peras seksi PI, tengah-tengah klasis, silit di tengah-tengah GBKP enda, kami Tuhan semua susah, gelah raduras kami Tuhan, majekan pulani Kristus, Tuhan Yesus Kristus, tetap jadi takal di tengah-tengah perpulungan. Sisa warenda, sisa pendahin si harus dilakukan kami, Tuhan semua susah, berarti Tuhan kami tetap pengasupan kepentaran di surga nari, gelah warenda pe Tuhan kami tetap mempermuliakan gelar Lusibadia. Ibas kami melakukan kegiatan kami dari Tuhan, mungkin lid silangan atendu dilakukan kami, sebut ibas pemikiran kami, pengerana kami, ras perbahanan kami, alami kami Tuhan, ulah kami tak ngasih, gelah kami tetap menunggu iglari anak-anak-Du, bagi pepasu-pasu Tuhan tetap jadi kerajaan kami. Bujur Bapa, dah kami manbalu, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Foto lebih supaya kita sirang impal bagi Jujur, jujur. dokter hadir. Jawab pendeta. Ya, impal kami Barus. Buka mindu ngata kam 1 2 3 bagai. Latah kami Kali makanya Kak Lucy. Lapar pendeta. Itu gift ini saya tadi ikut foto. Ini saya tadi ikut foto di foto nih. Halo. Ya. Halo Bro Ginting, cantik Bro Ginting Eme. Wah, impal Barus, kau. Mik dulu nggak terbuka ya. Oke. Oke, Jojo Batakrina. Jojo pendeta, Jojo selamat makan siang. Jujur pendeta, selamat siang Mama Tina. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Jujur. Oke.